Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasih. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab ini. Bersuka cita kalau saudara masih terus mengikuti, mau belajar bertumbuh bersama dalam iman, ya. Sebab Alkitab mengatakan bahwa dengan membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman bertumbuh. Jadi iman bertumbuh itu sekali lagi berkali-kali bahkan saya sudah ingatkan hanya dari mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Dan program tadarusan Alkitab, yakni membaca dan merenungkan firman Tuhan secara sederhana yang saya buat ini merupakan salah satu metode ya supaya kita bisa menumbuhkan iman kita. Dan kita akan menutup malam hari ini dengan Yoel pasal 3 ya. Sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita, seperti biasa saya ajak kita untuk berdoa, karena dengan berdoa meminta hikmat Roh Kudus, maka ayat-ayat yang kita baca itu bisa lebih terang lagi buat kita, dan sehingga meskipun kita tidak punya background teologi yang mumpuni begitu ya, Roh Kudus sanggup untuk menolong kita. Pasti ya, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada lagi dalam tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati lewat tadarusan Yoel pasal 3. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba membahas Yoel pasal yang ketiga. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, Yoel pasal 3 ada bantuan di depan. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hukuman atas musuh-musuh Israel. Kalau pasal 1, pasal 2 bicara soal bagaimana Tuhan akhirnya menghukum umat pilihannya. Tuhan nggak peduli gitu ya. Jadi saya sudah singkapkan kemarin, bagi saya dalam penafsiran saya, jangan mentang-mentang kita merasa orang Kristen, umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, anak Tuhan, terus kita bisa semena-mena gitu ya, berbuat dosa tanpa mau bertobat dan tanpa mau berbalik lagi setulus hati kepada Tuhan. Sebab Alkitab kita sudah membuktikan bahwa Israel yang jelas-jelas dipilih Tuhan saja, itu bisa Tuhan hukum. Ya, jadi bagi saya dosa, mau itu dilakukan oleh musuh Tuhan atau bangsa kafir, bukan umat pilihan, apalagi umat pilihan, namanya dosa is dosa ya. Itu dibenci Tuhan dan Tuhan tidak akan segan-segan atau menahan diri untuk menghukum siapa saja. Tentu kalau anaknya diberikan privilege, kalau dia bertobat, dia minta maaf, dia minta ampun, dia mau berbalik lagi dari jalannya yang sesat menuju jalannya Tuhan, Tuhan akan ampuni. Dosa yang merah seperti kermiji Tuhan bisa buat putih seperti salju. Tapi kalau terus bebal hati ya sama saja. Berarti orang yang menganggap diri anak Tuhan itu tidak menempatkan dirinya dalam posisi sebagai anak Tuhan gitu ya. Dan pasal 3 ini bicara mengenai musuh-musuh Israel. Jadi bukan saja Israel yang berbuat dosa dan Tuhan hukum, tapi juga musuh-musuh Israel. Apa hukuman Tuhan atas musuh-musuh Israel? Kita baca pasal 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana dan mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku. Menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri.
Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga dan yang indah-indah ke tempat ibadahmu dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari wilayah mereka, dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat di mana kamu menjual mereka. Dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda. Dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba. Karena suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ya, seperti sudah saya bagikan, karena Yoel 3 ini tentu tidak terlepas dari Yoel 2, Yoel 1 yang sudah kita bahas di malam-malam sebelumnya, di hari-hari sebelumnya dalam tandusan Alkitab kita ini. Bahwa Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya menghukum umatnya. Ya. Dalam hal ini yang kita baca, yang Tuhan pakai dalam konteks Yoel 3 ini adalah Tirus dan Sidon dan seluruh orang-orang wilayah orang-orang Filistin. Mereka bisa Tuhan pakai untuk menjadi alatnya untuk menghukum umat pilihannya. Ya. Tapi meskipun mereka dipakai Tuhan, ya Tuhan tetap menghukum mereka karena biar bagaimanapun ini menariknya ya, butuh hikmat yang cukup dalam nih kalau mau ngomongin ini ya. Karena biar bagaimanapun orang-orang yang dipakai untuk atau bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum atau menjalankan hukuman Tuhan terhadap Israel, mereka menzolimi Israel dan Israel itu biar bagaimanapun adalah bangsa pilihan Tuhan. Sehingga kalau Israel bertobat, Israel Tuhan pulihkan semudah menjentikan jari, dan bangsa-bangsa lain yang Tuhan pakai untuk menghukum Israel itu juga Tuhan bisa balikan keadaannya. Ya, seperti dalam pasal-pasal sebelumnya, negeri dari utara sekali itu adalah Babilonia yang dipakai Tuhan luar biasa, kereta-keretanya luar biasa. Yoel sudah mengatakan itu sehingga Yehuda itu begitu mudahnya dikalahkan oleh Babilonia. Ya. Jangan dipikir bahwa Babilonia ini adalah bangsa besar begitu saja. Tentu ada di baliknya kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka punya kuasa atas bangsa pilihan Tuhan ini. Tapi meskipun mereka menang atas Israel, ketika Israel bertobat, Yehuda bertobat, Yahudi bertobat, Babel dihancurkan Tuhan. Jadi intinya yang saya mau katakan, tetap ada kelebihan atau privilege atau ya kelebihan ya dari yang namanya umat pilihan Tuhan. Dalam konteks PL adalah bangsa Israel, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dalam konteks PB ya kita yang percaya kepada Yesus. Kalau kita bebal, kita keras hati, kita bisa dihukum Tuhan dan Tuhan bisa menghukum kita lewat Tuhan membangkitkan musuh-musuh kita. Ya Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita, saingan bisnis kita, orang yang tidak suka dengan kita, bangsa negara yang nggak suka dengan kita untuk menguasai kita, menjajah kita, ya, menjolimi kita. Tuhan bisa pakai mereka. Tapi ketika kita yang adalah anak Tuhan ini akhirnya menyesali perbuatannya, bertobat begitu, maka penderitaan seberat apapun yang kita alami bisa Tuhan pulihkan. Ya, seperti Tuhan akhirnya memulihkan Yehuda itu kan sebegitu mudahnya. Dan bangsa-bangsa yang apa namanya menguasai kita sebelumnya yang dipakai Tuhan, itu akhirnya hukumannya berbalik kepada mereka. Ya, karena ya mereka biar bagaimanapun mengambil kesempatan dalam posisi mereka yang menguasai bangsa pilihan Tuhan. Sehingga perhatikan baik-baik ayat-ayat tadi. Ya, Tuhan memutarbalikkan itu ya sampai anak-anak mereka yang tadinya anak-anak Yehuda itu dijadikan budak, diperjualbelikan oleh bangsa-bangsa kafir ini akhirnya diputarbalikkan Tuhan sehingga anak-anak bangsa-bangsa yang tadinya menguasai Yehuda itu menjual anak-anak mereka kepada Yehuda dan Yehuda menjual mereka ya kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi keadaan ini saya berkata kemarin itu bahwa jangan jadi orang yang naif, jangan jadi orang yang terlalu lugu ya, cenderung bodoh begitu yang mengatakan bahwa atau berkata dalam hatinya bahwa dia bisa mengubah keadaan, dia bisa seorang diri merubah nasib. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab benar-benar dari Kejadian, Maleaki, Matius sampai Wahyu, itu ada hak prerogatifnya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengatur semua itu, mengizinkan semua itu terjadi.
Saya saat ini ya percaya nggak ada orang bisa hebat dengan dirinya sendiri. Nonsen itu, ya. Pasti ada Tuhan di balik semua itu. Baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Seperti saya bilang tadi ya. Tuhan tuh bisa menghukum siapa saja, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Baik itu umatnya maupun bukan umatnya. Sebaliknya, ya kalau Tuhan bisa menghukum Israel karena mereka berdosa, tidak mau bertobat, Tuhan bisa menghukum orang Kristen karena tidak mau bertobat. Sebaliknya juga Tuhan juga bisa memberkati orang Kristen ketika bertobat, dan Tuhan juga bisa memberkati bangsa lain yang bukan percaya, yang hidupnya benar. Dalam kacamata mereka, mereka punya kebenaran sendiri, dan kebenaran itu kan sifatnya universal. Orang nolong orang, ya, orang memberi, orang mengasihi, itu kan bukan karena agama Kristen yang mengajar, itu kan kebenaran universal. Semua agama yang mengajarkan hal itu. Nangkep ya saudara ya. Jadi berkat itu Tuhan berikan ya spesifik khusus ada, yang universal juga ada. Kayak matahari Tuhan berikan bukan cuma buat orang Kristen, tapi buat orang yang nggak beragama juga diberikan matahari, bulan, hujan, air, ya. Semuanya itu kan Tuhan berikan kepada semuanya, ya. Jadi sama, saya percaya juga ketika ada orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, atau tidak punya kesempatan mengenal Tuhan, tapi mereka berusaha menjalankan hidup kebenaran yang universal itu, mereka pun akan bisa diberkati Tuhan. Jadi jangan punya stigma bahwa kalau orang Kristen diberkati berarti berkatnya dari Tuhan. Sedangkan orang yang bukan Kristen kalau diberkati kaya itu dari setan. Itu stigma yang salah yang harus kita luruskan, saudara. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati orang yang bukan Kristen? Apakah Tuhan hanya memberkati orang Kristen? Ini juga harus menjadi pendalaman yang sungguh, ya. Tuhan bisa memberkati siapa saja. Raja Kores, Raja Persia itu diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan secara spesifik ngomong di kitab Daniel, Kores itu hambaku, ya, yang dipakai Tuhan, ya. Kores itu jelas tidak menyembah Adonai, tidak menyembah Elohim, tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kores itu jelas orang yang jahat, orang yang tidak bersunat, orang bukan pilihan Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini hambaku, diberkati dia. Diberkati luar biasa Kores. Dalam sejarah Alkitab dinyatakan dia raja yang luar biasa. Dalam sejarah dunia, kalau kita belajar sejarah dunia, siapa yang tidak tahu Kores itu, ya, raja besar yang menguasai dunia, ya, dengan kerajaannya Media Persia atau Persia itu. Jadi yang saya mau katakan bahwa Tuhan bisa menghukum siapa saja yang memang berdosa, dan Tuhan bisa memberkati siapa saja yang memang berusaha hidup benar. Nah, kelebihan kita, ya, kalau kita berdosa dan kita bertobat, Tuhan segera ampuni dosa kita. Ya, jika kita mengaku dosa, Allah akan setia dan adil, akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, mereka kalau nggak cuma bertobat doang, tapi nggak mau benar-benar percaya kepada Tuhan, ya tidak ada pengampunan buat mereka. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, terus kita bersalah, kita bertobat, kita ada pengampunan karena kita percaya kepada Tuhan. Bangsa lain, umat lain, tidak, ya. Juga kalau kita hidup baik, hidup benar, kita pasti akan diberkati Tuhan. Ya, sebaliknya juga bangsa lain, umat lain, kalau berusaha hidup benar, ya, pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan sanggup memberkati siapa saja. Jadi, maafkan saya agak telak di leher saya gitu ya, batuk-batuk. Terus Yoel 1, Yoel 2 ini secara konsisten mengatakan bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan nggak bisa kita atur-atur, Tuhan tidak bisa kita suruh-suruh. Tuhan juga konsisten dengan ucapannya, konsisten juga lewat perbuatannya, dan dia konsisten membenci dosa. Jadi musuh-musuh Israel, musuh-musuh kita juga, kita mungkin ketika dihukum Tuhan, Tuhan bisa memakai saingan bisnis kita untuk menghajar kita. Tiba-tiba mereka besar, mereka jumawa, kita dianiaya tanda kutip. Tapi kalau kita bertobat, kita dipulihkan Tuhan, dan Tuhan bisa menghajar musuh-musuh kita itu juga. Siapa sih yang bisa tahan terhadap hukuman Tuhan kalau Tuhan sudah berniat gitu. Jadi belajar dari Yoel ini, kita harus menggantungkan hidup kita kepada siapa. Kita harus hidup bagaimana, jelas sekali, ya. Jadi di hari-hari ini
di zaman yang semakin susah ini, di keadaan dunia yang semakin tidak menentu, ya, saya mengajak kita semua untuk mengandalkan Tuhan dan introspeksi diri. Siapa tahu keadaan kita hari ini yang sedang dalam penderitaan tanda kutip, dalam kesusahan tanda kutip, dalam masa-masa yang masuk ke padang gurun tanda kutip, ya, kita mau introspeksi diri dan kita bertobat dengan sungguh. Dan ketika kita bertobat dengan sungguh, maka kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan ampuni dosa kita dan Tuhan akan pulihkan kita segera. Gitu saudara ya. Jadi itu yang dikatakan dalam perikop ini. Kita lanjutkan perikop berikutnya. Berkat untuk umat Tuhan. Jadi setelah perikop di atasnya hukuman bagi musuh Israel, sekarang berkat untuk umat Tuhan ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segala penjuru. Berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dan dari segala penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan berkelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi berguncang, tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi tempat kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, Edom akan menjadi padang gurun tandus, dan oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tanahnya. Tapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Perhatikan bahwa inilah yang terjadi gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak tinggalkan umatnya. Meskipun pada faktanya ya, Yerusalem, Bukit Sion itu kan bicara mengenai wilayah Yerusalem ya. Itu dikuasai oleh asing ya. Sepertinya Tuhan tidak lagi ada di sana. Itu bukan lagi kota kudusnya Tuhan, tapi Tuhan tetap ada. Sekali lagi, Tuhan sengaja membiarkan Yerusalem, kota kudusnya ini menjadi tertawaan atau hinaan dari bangsa lain, karena Tuhan dalam konteks ingin menghukum umatnya, supaya umatnya tuh bertobat. Ya. Nah, ketika umatnya bertobat, nggak ada alasan lagi Tuhan tidak memulihkan Yerusalem. Dan ketika Tuhan pulihkan Yerusalem, ya seperti tadi, ya ayat Alkitab tadi mengatakan, ini kalau kita baca dan kita compare dengan misalnya kitab Wahyu di Perjanjian Baru tentang Yerusalem baru, ini ada kemiripan ya, bahwa akan ada sungai ya. Kalau kita baca tadi di ayat ini, sebentar saya lihat dulu. Ya, di ayat yang ke-18. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Kalau di Wahyu, dari tahta Tuhan di Yerusalem baru itu ya, itu akan mengalir aliran-aliran sungai ya, yang akan menjadi sungai kehidupan, air sungai kehidupan, di mana di kiri kanannya akan tumbuh pohon kehidupan. Coba Bapak Ibu compare dengan Perjanjian Baru di kitab Wahyu itu. Jadi apa yang dilihat oleh Yoel ini ternyata juga dilihat oleh Yohanes. Yohanes lebih tajam lagi ya, menjelaskan, mendeskripsikan soal Yerusalem baru itu seperti apa ya. Tapi Yoel juga melihat itu ya. Jadi ada sebuah nubuatan yang sama yang dilihat oleh orang yang berbeda di zaman yang berbeda ya. Dan
tentu semakin mendekati akhir zaman, kalau Tuhan izinkan ada orang yang mendapatkan penglihatan atau mendapatkan berkat bisa melihat tentang akhir zaman, ya penglihatannya akan semakin tajam gitu ya, akan semakin mendekati presisinya atau faktanya. Ini yang menarik gitu ya. Ternyata nubuatan Tuhan soal akhir zaman, bagaimana Tuhan akan memulihkan Yerusalem itu di Perjanjian Lama tercover, tercatat, dan di Perjanjian Baru juga dipertajam. Jadi aneh kalau Bapak Ibu tidak mempercayai tentang akhir zaman atau Yerusalem baru atau Yerusalem yang dipulihkan Tuhan ini. Ya, ketika Tuhan memulihkan Yerusalem, perhatikan ayat 19, Mesir yang begitu dikjayanya atas Israel, ya, Edom yang begitu menjadi musuh yang paling susah ditaklukkan oleh Yehuda, oleh Israel, ya akhirnya di akhir zaman nanti menjadi padang gurun yang tandus. Jadi ada waktunya nanti benar-benar umat pilihan Tuhan itu yang dipulihkan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu yang dipulihkan Tuhan. Nah, saudara mengimani nggak saudara adalah umat pilihan Tuhan atau bangsa pilihan Tuhan? Jadi, andai kata hari ini kita Tuhan izinkan ya hidupnya ya tidak terlalu berkelebihan, biasa saja, ya, cukup makan, cukup minum, cukup pakai, ya. Terus kita bisa terus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ada waktunya nanti, ya. Tuhan akan pulihkan kita luar biasa sehingga bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan mengalami yang disebut dengan padang gurun tandus. Dan kita akan menikmati kelimpahan hidup. Saya tidak sedang mengajarkan kemakmuran, saya hanya menafsirkan apa kata Alkitab ini. Itu tidak terjadi sekarang. Itu terjadi ketika Yerusalem nanti dipulihkan Tuhan. Perhatikan konteks ceritanya, ya saudara ya. Jadi, ketika kita sudah memahami ini, mempercayai ini, mengimani ini, maka perspektif hidup itu pasti berubah, saudara. Ya, kita nggak ngapain lagi ngoyo gitu, mengusahakan semaksimal mungkin, semati-matian mungkin sehingga kita nggak ada waktu untuk keluarga, kerja mulu gitu ya. Dari pagi ketemu pagi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kata banyak orang kan begitu ya. Mandi darah ya, bukan cuma air mata tapi mandi darah juga, keringat air mata, keringat darah katanya gitu ya. Percuma bagi saya. Ya kita bekerja maksimal iya, ya, tapi dalam kapasitas kita aja ya. Nggak usah kita terlalu bagaimana gitu ya. Sehingga akhirnya hal-hal yang di depan mata hilang bukan dicuri oleh setan, hilang bukan dicuri oleh orang, hilang tapi karena kita tidak perhatikan. Ya. Saudara yang mengejar kekayaan, kerja pagi, ketemu pagi ya. Terus padahal sudah punya anak-anak ya. Saudara mengejar kekayaan terus, berpikir itu nanti bisa dinikmati oleh anak-anakmu, tapi pertumbuhan anak-anakmu tidak kau ikuti. Sehingga anak-anakmu tumbuh tanpa kasih bapa, tanpa kasih ayah, tanpa kasih papa, tanpa kasih mama, tanpa kasih ibu, tanpa kasih mami ya. Sehingga anak-anakmu ya tidak mengenal orang tuanya siapa. Andai kata nanti kau merasa, oke, aku udah mau pensiun karena harta benda yang kukumpulkan selama ini tidak akan habis sampai 7 keturunan. Terus ketika kau bagikan kepada anak-anakmu sudah 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun ya. Mereka sudah punya pekerjaan sendiri, mereka bisa cari uang sendiri. Mereka yang selama hidup mereka tidak mengenal papa dan mamanya ya merasa tidak butuh itu semuanya. Hingga akhirnya ketika kau mau memberi, karena kau merasa sudah siap untuk pensiun, anak-anakmu yang tidak mengenal kita ya tidak bisa terima itu. Ya sia-sia kan akhirnya. Niat baik akhirnya tidak menjadi baik. Banyak orang hari ini yang seperti itu karena tidak menyadari atau tidak memahami perspektif Alkitab ini. Saya tidak bilang saudara tidak boleh kerja keras lah. Ya. Kalau kerja jangan setengah-setengah, do the best. Itu yang bukan saja saya prinsip hidup, tapi juga saya berusaha kerjakan semaksimal mungkin dalam banyak hal ya. Ya tapi nggak usah ngoyo gitu. Kalau kapasitas kita ini, kita merasa kita hanya di sini ya, ini aja yang kita maksimalkan. Nggak usah ngiri sama orang lain, nggak usah kecil hati melihat keberhasilan orang lain ya. Kita sudah diatur gitu ya, space kita oleh Tuhan. Tinggal kita di situ ya. Mungkin kita tidak, mungkin banyak orang yang jauh lebih diberkati daripada kita kondisinya.
Tapi kalau space kita itu dan kita bersyukur dan kita menikmati, kita hidup akan enak gitu, diberkati juga gitu. Nggak akan ngerasa kekurangan juga. Mungkin sometimes kita ketika lihat rumput tetangga lebih indah, ya itu manusiawi. Tapi ya cuma sekedar itu aja, nggak sampai kepikiran mau memiliki atau andai aku seperti dia, nggak sampai ke sana gitu. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini sudah ada dalam jalannya Tuhan, dan Tuhan berkehendak kita hidup seperti ini, dan kita mau syukuri hidup yang Tuhan beri ini, sambil nanti kita selesaikan hidup kita di dunia ini, dan akhirnya mendapatkan upah nanti, ya, entah kita dimasukkan dalam Yerusalem baru atau menikmati itu dulu, atau kerajaan 1000 tahun, atau kita langsung nanti dalam kekekalan. Yang pastinya janji Tuhan yang indah-indah atas kita itu ketika kita hidup sebagai manusia yang di bumi ini berusaha hidup berkenan kepada Tuhan akan kita dapatkan. Jadi yang saya mau katakan bahwa ya Tuhan menjadikan Israel Yehuda sebagai bangsa pilihannya. Tuhan menjadikan Sion, Yerusalem sebagai kota dan tempat atau rumahnya. Ya. Tapi Tuhan juga bisa seolah-olah tidak ada di sana, bisa seolah-olah meninggalkan Israel ketika Israel berdosa dan ketika Tuhan punya rencana untuk menghukum Israel karena dosa-dosa yang mereka tidak mau bertobat itu. Maka Tuhan bisa tinggalkan Sion, Tuhan bisa tinggalkan Yerusalem. Tuhan bisa buat bangsa Israel ini menjadi bangsa buangan. Tuhan bisa. Dan jangan dibilang Tuhan nggak siap gitu. Atau Tuhan setengah hati. Enggak. Ya, Tuhan konsisten dengan kekudusannya dia. Tapi biar bagaimanapun, Yerusalem, Sion, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Atau tempatnya Tuhan. Jadi yang bukan pemiliknya, ya, itu nggak berhak, saudara. Maka saya dalam konteks pertikaian Israel Palestina, andai kata Israel bangsa Israel 2022 sekarang ini adalah memang bangsa keturunannya Abraham bener gitu ya. Mestinya ya nggak usah ngoyo-ngoyo juga gitu. Misalnya ngusir-ngusirin orang Palestina, orang Arab yang di Yerusalem ya. Terus berbuat zolim kepada mereka, mestinya nggak usah gitu ya. Ya mereka memang menguasai Yerusalem Timur, mereka punya tanah-tanah di wilayah Israel, yaitu memang karena sejarah masa lalu yang Tuhan izinkan Israel sempat tidak punya tanah air kan. Israel kan dibuang, diaspora tersebar kemana-mana. Mereka yang mendiami tempat itu. Tapi tadi, itu bukan tempatnya mereka. Ya saya juga kadang-kadang bingung sama bangsa Israel sekarang. Apakah mereka tidak punya iman bahwa Tuhan yang memberkati atau memberikan tanah itu? Kalau Tuhan yang memberikan tanah itu dan Tuhan tidak suruh apa-apa, ya sudah diam saja. Nanti tanah itu kan kembali. Beda konteksnya dengan cerita ketika tanah Kanaan bangsa Israel oleh kepemimpinan Yosua ingin merebut tanah perjanjian kembali. Itu kan Tuhan yang suruh gitu. Rebutlah. Ya. Tuhan spesifik ngasih perintah kepada Musa, kepada bangsa Israel, kepada Yosua berikutnya, kepada bangsa Israel. Taat itu. Karena memang tanah yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham itu dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Tapi hari ini kan Tuhan tidak berfirman demikian kepada bangsa Israel. Tidak ada nabi yang berkata itu kepada bangsa Israel untuk membunuh, mengusir, ya, memerangi bangsa Arab, memerangi bangsa Palestina. Ya biarin aja gitu. Ya, kalau menurut saya diemin aja. Sebab kalau Tuhan sudah berjanji kepada Israel bahwa Yerusalem, jalur Gaza misalnya ya, terus juga Bethlehem ya, tempat-tempat lain yang sekarang diduduki oleh otoritas Palestina itu memang Tuhan berikan kepada Israel, ada waktunya dan caranya Tuhan nanti tempat itu atau wilayah itu akan kembali kok. Ya. Itu yang sudah Tuhan tunjukkan lewat banyak sejarah di Alkitab dan juga sejarah dunia yang mengcover itu. Ya, Tuhan akan memberikan kembali kepada Israel. Ya, tanpa Israel harus misalnya mengkotori tangannya dengan dosa gitu. Membunuh bangsa lain dengan semena-mena itu kan dosa. Kan nyawa kan punyanya Tuhan. Jadi nggak usah mengkotori tangan dengan dosa. Ya, kalau memang itu hak kita, maka Tuhan akan balikan. Itu yang saya percayai, saudara. Jadi ketika kita punya iman demikian dan kita tahu bahwa ya properti kita itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita, janji Tuhan kepada kita, imani sungguh.
Meskipun hari ini sepertinya ada orang yang mengakui properti kita. Kalau bagi saya, kita coba lawan, memperjuangkan sesuai dengan kapasitas kita saja, tanpa harus melukai. Jadi, ketika kau punya properti, ya diakui oleh orang lain, ya perjuangkan itu secara hukum yang legal, hukum yang sah. Gak usah pakai cara-cara kekerasan, nyewa preman kah, bayar tentara lah, bayar polisi lah untuk menakut-nakuti atau mengancam lawan kita. Gak usah pakai cara-cara kotor. Lewati aja cara hukum. Andai kata hukum mengizinkan kita kalah dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, kalau itu punya kita, ya sudah. Belajar bersyukur, belajar berserah kepada Tuhan. Nanti orang yang sepertinya merdeka atau menang terhadap kasus itu, sedang lagi happy-happy, euforia, Tuhan bisa sikat habis kok. Dan tanah itu bisa Tuhan berikan kembali kepada kita. Atau kalau Tuhan memang tidak terlalu fokus pada tanah itu, Tuhan akan mengganti berkatnya di tempat lain yang jauh berkali lipat ganda. Nah, perspektif yang seperti ini mungkin dipahami oleh banyak orang Kristen, tapi tidak bisa dihidupi ketika itu terjadi atas dirinya. Ya saya bukannya sombong kalau ngomong begini, saya sudah melewati itu semuanya dalam banyak hal. Ya. Jadi saya ketika ngomong begini, saya sudah hidupi, saya sudah imani. Dan terbukti, ya kalau Tuhan sudah memberkati, ya nggak ada yang bisa menutup pintu buat kita. Nggak ada yang bisa menurunkan kita. Itu lagu kan, jika Tuhan sudah mengangkat kita, nggak ada yang bisa menurunkan. Jika Tuhan sudah membuka pintu, nggak ada yang bisa menutup. Itu benar-benar tergenapi. Ayat firman Tuhan itu ayat yang ya dan amin, saudara. Jadi semoga semuanya paham ya. Akhirnya kita baca dalam tulisan kitab Nabi Yoel ini, Tuhan yang menghukum semua musuh Israel dan Tuhan akhirnya yang memulihkan Sion, memulihkan Yerusalem, memulihkan Yehuda. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan gak pernah salah. Maka teruslah hidup sebagai umat pilihannya. Jangan melencong ke kiri, ke kanan, jangan berbelok ke kiri, ke kanan. Hiduplah terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kau di bumi ini akan selamat. Kau akan diberkati. Ya, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan tidak akan menimpamu. Tuhan Yesus memberkati semua. Semoga semuanya bisa memahami. Ya, semoga diberkati. Sekali lagi saya mengundang saudara sebelum kita tutup program ini untuk mengikuti kelas Alkitab kita di bulan Oktober nanti, kelas pneumatologi atau kelas tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong bagi orang percaya yang diberikan Bapa dan Yesus kepada kita, murid-muridnya, anak-anaknya. Tapi banyak orang Kristen ironisnya tidak kenal Roh Kudus, tidak memahami Roh Kudus, tidak hidup dengan Roh Kudus, dan akhirnya hidupnya yang dijalani di bumi ya begitu saja. Maka saya coba akan membagikan perspektif saya tentang Roh Kudus ini dalam kelas sekolah kitab kita sepanjang bulan Oktober. Maka saya undang saudara untuk mendaftarkan ya. Nanti saya akan mengajar saudara dalam beberapa pertemuan Roh Kudus ini. Kita bisa berdiskusi panjang soal Roh Kudus ini, dan saya berharap nanti setelah selesai program itu Bapak Ibu punya pemahaman Roh Kudus paling tidak seperti yang saya pahami gitu ya. Jadi nanti lepas saudara mengimani apa tidak, ya itu saya kembalikan kepada saudara, tapi paling tidak saya membagikan apa yang saya imani soal Roh Kudus dalam kelas-kelas yang dibuka. Pendaftarannya hanya 100.000, murah sekali. Jadi saudara bisa ikut, nanti kalau selesai ikut semuanya, ikut kelas semuanya akan dapat sertifikat gitu ya.
Dan masih banyak kelas-kelas yang terus berjalan gitu ya. Dan saya berharap semuanya nanti siap untuk bersama-sama mengikuti kelas-kelas ini ya. Jadi sebisa mungkin siapkan waktu di hari Sabtu untuk belajar bersama di Sekolah Alkitab The Way. Semoga saudara menyambut ini dan bertumbuh dalam iman lebih lagi bersama komunitas kami ini. Terima kasih buat kebersamaannya, dan kita lanjutkan pada esok hari ya. Kalau sudah diberkati, mohon di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya. Dikasih komentar juga di kolom deskripsi, atau misalnya saudara bisa kasih di kolom komentar atau di live chat ketika ini masih berjalan live di YouTube ya. Bisa kirim salam atau bisa saling mendoakan ya. Kalau paling tidak saya tahu nama saudara ya yang aktif ikuti program ini, saya juga pasti akan mendoakan saudara. Kalau nama-namanya sering saya baca di live chat atau di kolom komentar, kan saya tahu siapa saudara dan pasti saya akan bawa dalam doa. Jadi hidup kita sampai nanti akhirnya ya belajarlah untuk saling mendoakan. Kita mungkin tidak akan bisa kenalan, salaman, karena saudara tinggal di luar kota ya, jauh dari Serpong ya, kita tidak ada kesempatan untuk bertatap muka langsung atau nongkrong minum kopi bareng. Tapi saya percaya kalau kita saling mendoakan itu luar biasa ya. Doa itu kuasanya besar sekali ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat program tadarusan ini. Kita selesaikan Yoel pasal 3, Yoel pasal yang terakhir. Kami belajar tentang, kembali diingatkan bahwa Tuhan kalau sudah berperkara, Tuhan pasti akan selesaikan hingga tuntas. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak akan inkonsisten, Tuhan selalu konsisten dalam janjinya dan perbuatannya. Ajar kami untuk semakin mengerti diri-Mu lebih lagi. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat semuanya. Sampai ketemu di malam minggu besok. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita di kitab yang baru. Kitab yang ke-10 kalau tidak salah ya. Kitab apa itu? Besok malam kita mulai. Tuhan Yesus memberkati semuanya.